Baik, selamat malam, Romo. Selamat malam, Coach. Ya, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik, Romo. Ya, Sekarang masih sehat walafiat, masih oke. segar ya. Syukur, puji Tuhan, gitu, masih bisa. Oke, lagi sibuk apa nih, Romo? Ya, kalau sepanjang hari ini saya memang lagi sibuk dengan kegiatan pendampingan untuk anak kelas 9 untuk SMP, salah satu SMP di dekat sini. Dari pagi sampai tadi jam 8. Ya, begitu tapi jam 9 tadi ada pergantian, saya minta bantuan, ada satu pelatar Ya, yang bantu, jadi saya isi ya, dengan kegiatan ya kita ya, permainan, latihan permainan kita ini ya. Begitu, Mas. ya, ya, oke. Baik, Romo, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching, nanti kurang lebih 15 menit, begitu. Apakah Romo sudah siap? Siap, Coach. Ya. Nanti dalam sesi coaching ini kita akan menentukan tujuan spesifik, lalu langkah-langkah yang diperlukan, serta sumber daya untuk mencapai tujuan itu. Nanti saya akan berusaha untuk eh, memandu dan juga mendengarkan, memberi juga umpan balik begitu kepada Romo dan juga harapannya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari kegiatan sesi coaching ini. Begitu Romo. Apakah Romo setuju? Siap, Coach. Setuju. Ya, baik. Nah, di akhir sesi coaching ini kira-kira apa tujuan spesifik yang ingin Romo capai gitu. Baik, Coach. Untuk sesi coaching ini, di akhirnya saya ingin eh, kegiatan pementasan drama kolosal yang kita rencanakan ini boleh berjalan dengan baik ya. Sukses, kita katakan begitu ya. Oke, jadi ingin pementasan drama kolosal itu bisa berjalan dengan baik dan sukses begitu ya, Romo? Iya, Coach. Ya, oke. Nah, eh, kira-kira ukuran suksesnya apa indikatornya, Romo? Kalau ukuran sukses ya, sebenarnya gini, Coach, ukuran sukses tentu eh, pertama tuh drama ini bisa dipentaskan dulu pertama ya, disiapkan dan dipentaskan. Kemudian eh, kalau mereka pentaskan dengan baik, lalu kemudian apakah bisa menarik minat siswa yang menonton. Kalau sekarang kita lihat kan orang sudah bisa nonton apa saja. Tapi kita ingin bidik kembali drama kolosal, pengembangan bidang drama Turki itu juga soal pengembangan skill anak-anak juga di bagian Ya, perform khusus bagian itu ya. Itu yang kita harapkan ya, ah, mudah-mudahan persiapan bisa baik, kemudian pementasan ya, berjalan dengan uh, bagus ya. Lalu ya, saya boleh lihat tuh anak-anak tuh meminati itu. Anak-anak merasa tertarik, mereka bisa takjub, lalu akhirnya mereka juga bisa merasa bisa menjadi apa ya, daya dorong untuk mereka yang bisa mengembangkan diri di bagian keterampilan dramaturgi ini. Nah, ya, ya. Wow, luar biasa sekali Romo. Jadi tujuan spesifiknya supaya siswa itu ya menjadi tertarik begitu dengan itu eh, ketimbang sekarang disodorkan aneka tontonan-tontonan yang lain sehingga eh, drama kolosal ini menjadi salah satu alternatif bagi mereka untuk bisa mengembangkan diri begitu ya Romo. ya ya sebenarnya. Baik, lalu terkait dengan tujuan ini tadi, kira-kira apa saja langkah-langkah yang diperlukan Romo? Baik, Coach. Kalau kita hitung ya, tentang drama, ini sebenarnya sudah ditinggal lama. Kita tidak pernah lagi mementaskan drama-drama seperti ini, dan sebenarnya itu ada kerinduan. Ya, bagaimana kita bisa uh, menghidupkan itu kembali. Bukan soal mengenang, tapi bagaimana membuat anak-anak kita untuk memiliki keterampilan kembali di
bagian-bagian apa ya, performa tampilan mereka di bagian itu dramaturginya. Jadi tentu pertama ya kita membentuk tim tim gabungan ya, tim gabungan semacam ya, kita mau tidak mau itu semacam panitia juga. Kalau kita seksi terlalu kecil macam panitianya juga, karena itu OSIS ya, OSIS, kemudian pembina dan juga guru-guru dan siswa. Dari tim itu kemudian membuat perencanaan, ya, perencanaan terkait juga durasi persiapannya seperti apa sampai memastikan bisa kapan buat pementasan untuk menghitung persiapan-persiapan mereka. Lalu panitia juga menentukan pihak-pihak yang terlibat, siapa yang menjadi sutradaranya, kemudian dari sutradara memilih pengurusnya, lalu dari mereka kemudian menentukan teksnya, lalu kemudian memilih para pelakonnya, jadi para pelakonnya. Karena perencanaan ini penting untuk memilih para pelakon ini, kalau pelakon ini misalnya tuh kalau laki-laki gampang, ini anak-anak semua ada di sini. Tentu drama yang ada pelakon wanitanya, mesti menimbang juga memilih anak-anak tadi sekolah di dekat kita atau anak-anak yang mana, itu juga menjadi pertimbang. Jadi kemudian menentukan waktu latihan, lalu juga merencanakan apa ya, merencanakan biaya. Biaya ini kan untuk selama latihan ya sampai pada pementasan, biaya-biaya juga berjalan. Lalu menghitung, kita menghitung pementasan ini pertama-tama untuk komunitas, untuk menghidupkan kembali dulu. Jadi komunitas sambil juga mengundang komunitas-komunitas tetangga. Jadi masyarakat kita belum menghitung ke sana karena jadi menimbang. Sekarang orang sudah punya banyak akses. Nah, kita coba menghitung kembali apakah anak-anak kita meminati itu, apakah komunitas-komunitas meminati itu. Kita coba membuat semacam survei kembali dengan pementasan ini. Begitu, Coach. Ya, ya. Oke, luar biasa sekali Romo, langkah-langkah yang sudah ditentukan dengan melibatkan begitu banyak pihak begitu untuk kegiatan pementasan drama kolosal ini. Dan luar biasa sekali persiapannya, dan semoga dari persiapan-persiapan yang sudah Romo lakukan dan juga oleh tim-tim yang sudah dibentuk itu dan bisa bekerja secara maksimal begitu, dan langkah-langkah yang sudah Romo paparkan tadi itu bisa berjalan sesuai dengan harapan dan juga target capaian atau tujuan yang ingin kamu capai begitu. Nah, kira-kira langkah-langkah dari langkah-langkah tersebut mana yang paling berbiaya tinggi dan apakah dapat dihemat begitu, Rom? Baik, Coach. Kalau ini dari pengalaman ya, kita menyiapkan suatu pementasan seperti ini, apalagi kolosal, itu drama-drama besar. Ya, yang paling makan biaya itu sebenarnya pada dekorasinya. Ya, karena drama-drama besar itu dekorasinya itu kan sangat bervariasi dan tentu memakan banyak biaya. Dan untuk ini, ya, dekorasi-dekorasi seperti itu memang kalau sebagaimana yang kita lakukan itu, dia butuh begitu banyak bahan di media untuk melukis. Biasanya itu latar belakang dekorasi latar belakang itu dilukis dengan manual oleh orang anak-anak kita yang di seksi dekorasi. Mereka biasa melukis itu dengan sangat luar biasa. Entah itu lukisan taman, entah lukisan ruangan, entah lukisan penjara, tergantung tema ya. Dan settingan-settingan lokasinya ada di mana, itu biasanya dilukis dan itu biasanya besar sekali. Kalau saya lihat dari keseluruhan tuh dia di situ. Dan juga kalau dekorasi itu kan sambil langsung dengan kostum. Biasanya itu kostum juga berbiaya tinggi. Dua-duanya itu bisa berbiaya tinggi. Begitu, Coach. Oke, oke, baik. Artinya dekorasi itu memerlukan biaya yang tinggi dan juga terkait juga kostum begitu ya, Romo ya. Ya, Coach. Ya, ya, oke.
Eh, dari biaya yang tinggi itu tadi, dari kedua item itu, apakah dapat dihemat, Romo? Eh, Kalau dengan situasi dan kemudahan sekarang, kita sudah menimbang bagaimana bisa menghemat. Misalnya pertama dekorasinya. Kalau dulu kan kita menggambar seluruhnya ya, itu cat, waktu dia itu besar. Tapi sekarang kita menghitung bagaimana menyesuaikan dekorasi-dekorasi manual cat itu dengan apa ya pencetaknya di kalau semacam poster baliho itu kan bisa dicetak, jadi diatur dengan Ya. baik, digambar dulu baru langsung dicetak itu. Kalau kami itu dia sangat menghemat ya, jadi tidak lagi manual secara keseluruhan, tapi ada bagian-bagiannya kita langsung cetak dan dia itu sudah memangkas sekian banyak biaya. Nah, kemudian kostum-kostum juga sekarang itu bisa disesuaikan. Jadi kita bilang nanti ada hal-hal khusus tuh bisa disesuaikan saja. Nah, jadi tidak semua tuh memilih kostum-kostum yang memang harus sesuai dan itu biaya besar, tapi kita bisa memvariasikan dia. Jadi hal-hal lokalan kita bisa ambil untuk memberi warna tersendiri atau warna-warna khas yang melibatkan juga kondisi budaya kita juga. Begitu. Ya. Oke, wow, luar biasa sekali Romo. Di samping tadi berbiaya tinggi, juga ternyata masih bisa dilakukan penghematan-penghematannya dengan memperhatikan secara amat sangat detail Romo tadi memperhatikan dengan mempertimbangkan kalau pakai manual, ngecat dan sebagainya itu tentu lebih membengkak kayaknya. Karena sekarang mungkin sudah punya cetak-cetak kayak seperti spanduk begitu dan juga mungkin akan lebih artistik ya. Jadi apa Ya, nama juga pasti waktunya juga akan lebih singkat ya Romo ya. benar coach. Lebih hemat itu. Betul. Baik, dari langkah-langkah tersebut kira-kira mana yang paling banyak menghabiskan waktu Romo dan apakah dapat dikurangi begitu tanpa mengurangi kualitas hasilnya? Kalau saya lihat tentu yang pertama tadi itu sebenarnya itu pengerjaan dekorasi latar itu memang dia makan waktu, karena kalau kolosal itu drama besar dan dia tuh butuh latar yang sangat bervariasi, dan karena itu memang dia makan waktu cukup banyak persiapannya. Tapi kalau dari proses tadi misalnya tidak menghemat biaya, tapi sekali juga tadi dengan tidak dia dengan mencetaknya, ya, dia sudah bisa menghemat waktu juga. Jadi ada sebagian memang bisa dibuat secara manual untuk menjaga ya, Yes. untuk mengingat Ya, kita punya style itu tidak boleh berubah terlalu banyak, tapi itu juga ya, yang lainnya bisa dibantu dengan mencetak sehingga selain biaya itu dikurangi, tapi juga waktunya bisa lebih dihemat juga ya dari sisi waktunya. Begitu Mas. ya. Oke, artinya tidak secara full memang dicetak semua, tetapi ada Ya, item-item tertentu yang memang dicetak dan ada hal tertentu yang memang sesuai dengan konsepnya itu tetap bisa dikerjakan secara manual begitu ya ya Romo? benar Iya, Coach. Supaya karena jangan itu juga hilang itu iya, kekasan iya itu betul. supaya jangan hilang ya. Iya, artinya sehingga kualitas dan hasil yang diharapkan juga tetap itu Terjaga. terakomodir begitu. Iya, Ya, iya. benar. Oke, baik. Oke, luar biasa Romo. Sampai sedetil itu ya. Lalu, apakah ada langkah-langkah alternatif untuk menghemat biaya dan waktu, Romo? Kalau langkah-langkah alternatif ini sebenarnya itu jadi kalau misalnya itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang makan waktu misalnya itu ya eh, pengerjaan latar belakang itu memang alternatifnya kita sudah bisa pakai media misalnya itu komputer ya, media-media itu sangat membantu sih, betul-betul dia Hmm, menghemat, jadi sudah tidak 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 lagi manual dan butuh waktu dan biaya besar, tapi sekarang sudah bisa pakai media yang bisa mengerjakannya, bisa dari komputer. Lalu ada hal-hal khusus juga, misalnya itu ada bagian-bagian tertentu itu
itu dipakai Ya. proyektor, jadi disorot, dipakai proyektor. Jadi kualitasnya disesuaikan, dipakai proyektor sehingga tidak perlu dilukis, tidak perlu diganti, tapi dia dimainkan dari monitor. Ya. Itu juga dia ada bagian-bagian tertentu yang sangat membantu. Jadi lukisan ada, cetakan ada, tapi ada bagian yang kita pakai monitor. Jadi kita tembak melalui proyektor untuk mengimbangi beberapa latar. Ya. Begitu. Oke, wow, luar biasa Romo. Kira-kira bagaimana bentuk rencana barunya selain memang tadi yang sudah dibuat dalam langkah-langkah itu, Romo? Itu sebenarnya kalau rencana-rencana baru itu kalau yang ada kita tidak terlalu banyak lagi rencana baru karena memang untuk pementasan seperti ini kita akan membuat penyesuaian. Jadi ada hal-hal yang harus dijaga supaya dia tidak hilang sama sekali gaya kolosalnya. Lalu, tapi ada yang kita bisa sesuaikan berdasarkan juga perkembangan sekarang yang juga sudah menyediakan kemudahan. Saya pikir yang tadi itu sudah bisa mengakomodir perencanaan dari proses pementasan ini. Jadi tidak ada rencana baru lagi untuk itu. Ya, oke, baik Romo. Eh, Terkait dengan apakah ada yang masih dapat dihemat, Romo? Kalau yang lain misalnya ya, yang apa dihemat itu sebenarnya tuh kalau di uh, penyediaan teks-teks untuk para pelakon ya. Nah, itu kan juga kalau dalam kursus kan tebal itu juga besar. Bagaimana bisa mencetak itu atau menggandakan itu semua, itu kan bisa juga dipakai juga melalui, bisa juga dibagikan juga melalui apa ya, media-media yang ada sekarang melalui WhatsApp atau juga melalui dokumen-dokumen yang bisa dibagikan dan itu mereka bisa lihat sendiri. Jadi tidak pakai apa ya teks-teks yang kita cetak kemudian kita gandakan. Sekarang kan dokumen-dokumen ini bisa di share saja melalui media dan itu lumayan sangat membantu penghematan ini. Begitu. Ya, oke, wow, luar biasa sekali Romo. Dan kita akan mengakhiri sesi coaching ini sebelum ditutup. Mungkin Romo ingin menyampaikan beberapa kesimpulan terkait dengan proses dan juga sesi coaching yang kita langsungkan pada malam hari ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih Coach. Untuk pertama saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Coach ya sudah ya membantu memfasilitasi saya dalam coaching ini dan dengan itu membantu juga saya bisa menemukan kerangka-kerangka yang lebih baik ini. Proses perencanaan sedang berjalan, tapi dengan ini banyak kerangka yang bisa ditemukan dalam proses ini dan itu sangat membantu. Tadi dalam proses ini ada hal-hal yang memang dia muncul dan itu tentu nanti akan sangat membantu proses persiapan dan mudah-mudahan dengan itu membantu juga apa ya meyakinkan kita untuk lebih apa ya lebih pasti untuk menyiapkan persiapan untuk pementasan ini. Baik, memang kalau kita lihat pementasan drama kolosal begini nih sudah lama ditinggalkan. Kemudian sekarang kita ingin tidak mengenang tapi coba menghidupkan kembali. Kita mau lihat apakah anak-anak kita masih berminat. Tapi dari sisi pengembangan keterampilan itu memang sangat apa ya, sangat produktif sebenarnya untuk anak-anak kita. Dan kita bisa nanti kita akan menjadi ini sebagai kesempatan untuk observe saja, kita mau lihat nanti anak-anak kita seperti apa mereka punya antusiasmenya. Tapi mudah-mudahan mereka antusias. Tapi tadi kalau misalnya itu kita undang dengan anak-anak SMP, Ya. itu tuh akan sangat mengundang mereka punya minat untuk bisa masuk kembali ke seminaria.
Jadi proses promosinya itu bisa jalan. Tapi kita lihat dulu dari komunitas, dilihat antusiasmenya, lalu kita coba buka keluar. Ya, jadi mudah-mudahan ya proses coaching ini membantu, kemudian persiapan kami berjalan dan apa yang diharapkan dari tujuan ini bisa tercapai. Begitu, Pak. Oke, baik Romo, kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Terima kasih atas kesempatan bisa menjadi coach untuk sesi ini dan juga harapannya apa yang menjadi tujuan dan keinginan serta langkah-langkah yang sudah ditentukan dengan sangat detail dan juga terkait dengan biaya pun sudah dihitung sedemikian detail. eh, Kegiatannya bisa berlangsung dengan sukses seperti yang ingin Romo harapkan begitu dari kegiatan itu gitu. Terima kasih. Kita akhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Romo. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Coach. Selamat malam.